Selamat menonton. Halo semua, selamat datang di video pertamaku. Video ini akan memberikanmu insight baru tentang tracer study. Sebelum itu, apa yang ada di pikiranmu saat mendengar tentang tracer study? Penelitian pelacakan. Studi pelacak. Sebenarnya, banyak pengertian yang berasal dari para ahli tentang hal tersebut. Secara sederhana, tracer study yang pada umumnya dikenal dengan studi rekam jejak atau survei alumni, adalah studi mengenai lulusan lembaga penyelenggara pendidikan tinggi. Tracer study menyediakan informasi yang bermanfaat bagi kepentingan evaluasi hasil pendidikan tinggi, dan selanjutnya dapat digunakan untuk penyempurnaan dan penjaminan kualitas lembaga pendidikan tinggi. Lalu, tujuan dari dilakukannya tracer study itu apa? Menurut Scombook, tujuan dari tracer study adalah 1. Mendapatkan informasi berharga untuk perkembangan universitas, yang kemudian akan digunakan dalam proses akreditasi. 2. Mengevaluasi relevansi pendidikan tinggi, dan memberikan informasi kepada mahasiswa, orang tua, dan administrator tentang hal-hal yang dialami oleh alumni sejak menempuh pendidikan di universitas hingga mendapatkan pekerjaan. Politeknik APP sendiri melakukan tracer study dengan tujuan yaitu sebagai berikut. Manfaat dilakukannya tracer study bagi Politeknik APP itu sendiri apa? Manfaat tracer study bagi Politeknik APP adalah sebagai berikut. Sebagai database alumni terkini, menjadi pintu masuk bagi program studi untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan terkait melalui alumninya, menjadi pintu masuk bagi program studi untuk melakukan survei kepuasan stakeholders terhadap lulusannya. Sebagai bahan masukan bagi universitas dan prodi dalam melakukan perbaikan kurikulum, sebagai bahan untuk membangun jejaring alumni, sebagai data dasar mencari employer contact list. Setelah melakukan penelitian, apa saja hasil yang didapat? Berikut adalah grafik aktivitas responden setelah lulus. Melalui data sebaran status, mayoritas alumni Politeknik APP Jakarta angkatan tahun masuk 2017 saat ini adalah sudah bekerja, yaitu sebanyak 95%, 4% diantara bekerja sekaligus melanjutkan kuliah jenjang lebih tinggi, 3% menjalani perkuliahan, dan sisanya sebanyak 2% sedang mencari pekerjaan atau memilih tidak bekerja. Dari angka tersebut bisa dikatakan bahwa Politeknik APP Jakarta sudah sesuai dengan misinya yaitu membentuk tenaga kerja industri yang diserap langsung oleh industrinya. Berikut adalah grafik persentase waktu tunggu lulusan. Grafik menunjukkan bahwa mayoritas alumni, sebesar 90%, mendapatkan pekerjaannya dalam waktu kurang dari 6 bulan sejak mereka lulus, sedangkan sisanya sebanyak 10% mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang lebih 1 tahun setelah lulus. Melihat tingginya persentase lulusan yang langsung mendapatkan pekerjaan selepas mereka lulus kuliah, dapat diasumsikan bahwa lulusan dari Politeknik APP Jakarta sangat dibutuhkan oleh industri sebagai tenaga terampil dalam menjalankan bisnisnya. Berikut adalah grafik persentase asal industri pekerjaan lulusan. Dari grafik tersebut, diketahui sebanyak 7% alumni Politeknik APP Jakarta telah bekerja di instansi pemerintah dan BUMN. Kemudian 11% berikutnya telah memiliki perusahaan sendiri atau berwira swasta. Lalu jumlah sebaran terbesar yaitu 81% telah bekerja di sektor perusahaan swasta.
Data tersebut sejalan dengan data sebelumnya, menunjukkan bahwa mayoritas alumni dapat diserap oleh industri. Berikut adalah grafik persentase gaji yang diterima lulusan. Berdasarkan grafik tersebut, sebaran gaji yang diterima oleh alumni Politeknik APP Jakarta sebagai responden, didominasi dalam kisaran 3 juta hingga 5 juta sebanyak 58%. Kisaran dominan tersebut masih masuk dalam kategori standar upah kebanyakan daerah di Indonesia. Kemudian ada 28% responden yang nominal gajinya di bawah kisaran tersebut, dan 14% responden di atas kisaran tersebut. Berikut ini adalah grafik persentase kesesuaian program studi dengan pekerjaan lulusan. Dari data kesesuaian antara program studi dengan pekerjaan yang dijalani oleh para responden, hanya 5% responden yang saat ini bekerja, namun sama sekali tidak sama atau tidak berhubungan dengan program studinya. Hal tersebut memberikan indikasi bahwa alumni dari Politeknik APP Jakarta memiliki peluang besar untuk mengisi bidang pekerjaan di industri yang link and match dengan pelajaran yang mereka terima selama perkuliahan. Berikut ini adalah grafik persentase kesesuaian tingkat pendidikan dengan pekerjaan lulusan. Pada data kesesuaian antara tingkat pendidikan dengan pekerjaan yang saat ini sedang dijalani oleh responden, menunjukkan mayoritas yaitu sebesar 68% berada dalam tingkatan yang sama. Artinya, ketika mereka bekerja, mereka ditempatkan dan diberikan tanggung jawab dalam level seharusnya, diploma 3 bekerja. Berikut ini adalah grafik penilaian alumni terhadap layanan akademik Politeknik APP Jakarta. Dari grafik tersebut, layanan terhadap diskusi, kerja lapangan, praktikum, magang, dan perkuliahan dipersepsi baik oleh lulusan. Sedangkan layanan partisipasi dalam proyek riset dan demonstrasi akademis masih dinilai cukup. Untuk itu diperlukan peningkatan layanan agar seluruh layanan akademis yang diberikan setidaknya dipersepsi baik oleh lulusan. Berikut ini adalah grafik penilaian kompetensi lulusan Politeknik APP Jakarta. Dari grafik tersebut diketahui bahwa rata-rata kompetensi lulusan Politeknik APP Jakarta telah memenuhi tuntutan kompetensi yang diinginkan oleh industri. Ada beberapa kompetensi seperti kemampuan bahasa Inggris, keterampilan riset, dan kemampuan negosiasi masih memerlukan usaha peningkatan ke depannya, sedangkan kemampuan lainnya telah melampaui yang diinginkan industri. Nah, gimana? Apakah penjelasan tersebut cukup jelas? Jika iya, saatnya kita akhiri video ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.